Halo semuanya, saya Kika Amalia, NRP 15 2022 014. Di sini saya akan menjelaskan mengenai NAT server. Apa itu NAT server? NAT server adalah teknologi penerjemah alamat tujuan statis untuk memetakan alamat IP publik ke alamat IP private dari server intranet, memungkinkan pengguna internet untuk mengakses server intranet menggunakan alamat IP publik. Nah, kalau untuk konfigurasi NAT server ini, yang pertama konfigurasi IP address untuk interface dan menambahkan security zone-nya, lalu enable network connectivity, lalu yang kedua konfigurasi security policy, yang dimana internet user akan mengakses intranet server. Lalu selanjutnya konfigurasi NAT server untuk implementasi address translation untuk FTP server. Lalu selanjutnya enable NAT untuk FTP untuk mentranslate alam IP address dan port number pada application layer data. Selanjutnya yang terakhir yaitu konfigurasi default route pada firewall dan router sehingga traffic akan transmisi antara intranet server dan carrier router. Nah, untuk implementasinya akan dijelaskan sebagai berikut. Topologinya seperti ini. Nah, jadi dari PC1 dia memiliki IP address 10.1.2.100 dengan subnet busnya 24 dan memiliki Ethernet 0/0/1 menuju ke switch 1 dengan gigabit Ethernet 001. Untuk PC1 dia merupakan trust zone. Lalu dari switch 1 ke firewall 2 ini, switch 1 ini memiliki gigabit Ethernet 002 dan firewall 2 ini memiliki gigabit Ethernet 101. Lalu dari firewall 2 menuju ke switch 2, firewall 2 ini memiliki gigabit Ethernet 102 dan switch 2 ini memiliki gigabit Ethernet 002. Lalu dari switch 2 menuju PC2, switch 2 ini memiliki gigabit Ethernet 001 dan PC2 ini memiliki Ethernet 001. Dan PC2 ini memiliki IP address 40.1.1.100 dengan subnet masknya 24. Setelah itu kita melakukan konfigurasi di firewall 2-nya. Jadi yang pertama, awalnya kita interface, konfigurasi interface G101, lalu IP address 10.1.1.2.1 dengan subnet masknya yaitu 24. Lalu kita ke gigabit Ethernet 2. Lalu untuk gigabit Ethernet 2, dia memiliki IP address 40.1.1.1. dengan masnya 24. Lalu kita quit. Lalu kita konfigurasi interface G103. Lalu IP address 10.1.1 dengan masnya 24. Lalu kita quit. Setelah itu kita menambahkan interface di firewall 2-nya ini dengan security zone-nya. Jadi awalnya firewall zone trust, lalu add interface G101, lalu quit, lalu konfigurasi firewall zone untrust, lalu add interface G102, lalu quit, lalu di sini kita menambahkan konfigurasi firewall zone DMZ. Jadi add interface yang menuju ke server, interface G103. Okay. Selanjutnya kita konfigurasi forwarding policy antara trust zone dan untrust zone. Jadi setelah kita konfigurasi firewall zone trust, untrust sama DMZ, kita melakukan konfigurasi di security policy. Lalu dengan rule name policy security, lalu kita konfigurasi zone trust,
menuju destination zone untrust. Lalu setelah itu kita melakukan action permit, lalu quit. Lalu selanjutnya kita konfigurasi NAT address-nya. Kita konfigurasi NAT address pool dan setting public IP range-nya dengan range 2.2.2.2 menuju 2.2.2.5. Jadi NAT kita klik dulu. NAT address group, NAT address group, NAT pool. Lalu kita menambahkan section 2.2.2.2 menuju ke 2.5. Nah, terus kita quit. Lalu di sini kita konfigurasi NAT police-nya. NAT police, lalu rule name source NAT. Source NAT. Selanjutnya kita ke destination zone untrust, lalu source zone trust, lalu kita action source NAT address, source NAT address kita quit. Kita melakukan konfigurasi security zones pada NAT server ya. Jadi kita tulis, terus habis itu role name di destinal NAT terus habis itu source zone trust, role name directional NAT, source zone trust, lalu destination zone DMZ. Setelah itu action permit, setelah itu service FTP. Selanjutnya kita konfigurasi si NAT servernya. Kita klik dulu, kita buat jarak supaya tidak bingung. Cara konfigurasinya NAT server, FTP server, protokol TCP global 40.1.1.2, FTP inside, FTP inside 10.1.1.100 FTP. NAT server, FTP server, protokol TCP global 41.1.2, FTP inside 10.1.1.100 FTP. Coba kita ini. Lalu kita konfigurasi NAT address pool-nya. NAT address group, NAT pool 2. Lalu kita setting sectionnya itu 10, 1, 10 ke 10, 1, 1, 20. Terus habis itu kita quit. Kita firewall interzone DMZ untrust, firewall interzone DMZ untrust. Lalu setelah itu detect, kita ngedetek activity-nya. Selanjutnya quit. Lalu kita konfigurasi NAT police-nya di antara DMZ dan untrust zone-nya. Lalu ngedefinisiin range source IP address untuk NAT dan bind the NAT police ke NAT pool 2. Destination zone MZ, lalu source zone untrust, lalu source address
40.1.10.24. Source address-nya 40.1.1.0, subnet mask 24. Lalu kita action NAT address group NAT 22. Nah, di sini setelah saya coba berkali-kali, yaitu menghasilkan unrecognized comment found. Jadi kayak dia tidak mendapati perintah dari NAT22 ini. Jadi coba kita, sepertinya ada yang salah dari modulnya. Jadi dari tadi saya coba untuk action NAT address group NAT22-nya tidak bisa terus. Kalau kita lewatkan, jadi kita coba melakukan display NAT server. Nah, di sini total 1 NAT server, lalu server name-nya FTP server, ID-nya 0, zone-nya nggak ada. Terus global start address-nya 41.1.2, global end address-nya 40.1.1.2, lalu inside start address-nya 10.1.1.100, benar. Global start port-nya 21, inside start port-nya 21, sama global VPN-nya public, inside VPN-nya public juga, PCS-nya public, protokolnya TCP. Nah, kita di sini nggak ada FRP-nya. Sedangkan untuk di modul ada FRP-nya, berarti di modul mungkin kelewat langkah-langkahnya. Jadi di modul tidak menjelaskan langkah-langkah untuk gimana si VRRP-nya. Selebihnya sama. Kalau misalnya untuk pengujian, ini pengujian untuk mengirim data dari PC1 ke PC2 berhasil. Selanjutnya, coba kita lihat display. Coba kita ulang lagi. Nah, di sini udah muncul untuk total session-nya itu ada 5 untuk NAT server. Nah, untuk dari PC2 ke PC1, dia RTO karena dari untrust zone ke trust zone. Kita simpan lab 3B fix. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf mengenai NAT server. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.